Tahu nggak, PHK massal sedang melanda Indonesia loh. Ini gelombang PHK terbesar di Indonesia tahun ini. Di Indonesia tuh susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarekan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarekan sebuah video tentang susahnya orang Indonesia sendiri mencari kerja di Indonesia. Dan meskipun ada pekerjaan geng dan syaratnya itu pelik-pelik ya geng ya. Dan itu hari Kokori pernah bilang dan pernah berkata gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kalau gajinya hampir sama dengan di Indonesia. Wah Kokori ataupun MRI ya. Sampai lihat sendiri rakyat Indonesia begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dan adapun itu pelik-pelik persyaratannya kayak gitu. Yang mengukur dari tingginya lah dan segala macam cara orang Indonesia sudah melamar kerja di Indonesia, tapi harus ada uang pelicinnya juga, geng, kayak gitu, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan mengadu. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami, Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar, Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Lagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain ada yang dapat uang dari Rongso, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada, Pak. Tolong kami, Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini, Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak
nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Barangkali ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara atau tidak, itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas, termasuk dalam pemilu kita formalitas, aslinya kan feodalis tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasinya demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Maka nanti kalau kita sudah menjadi negara maju, barulah nanti syarat-syarat kerja itu pasti akan relevan begitu. Jadi ngelamar kerjalah ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah relevan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin persyaratan yang aneh-aneh, berarti perusahaan itu juga memang belum relevan. Yuk. Tahu nggak, PHK massal sedang melanda Indonesia loh. Ini gelombang PHK terbesar di Indonesia tahun ini. Di industri tekstil sendiri melesat 66%, jumlahnya sampai belasan ribu pekerja yang sudah di PHK. Bahkan ribuan pekerja yang di PHK ini belum mendapat pesangon. Perusahaan yang belum bayar menyatakan bahwa sudah tidak memiliki dana, jadi masih melakukan negosiasi. Alasan utama hancurnya pasar tekstil di Indonesia karena turunnya permintaan ekspor dan pasar lokal terus dibanjiri barang impor dari China dengan harga yang lebih murah, sehingga produk lokal kurang diminati di Indonesia. Menurut aku, banyak peraturan yang dibuat cuma buat ngenyangin oknum-oknum tertentu. Aku ambil contoh thrifting ya. Thrifting ini sudah dilarang dari tahun 2021, tapi sampai sekarang kita masih bisa beli dengan gampang di mana-mana. Marketplace juga masih banyak yang jual. Artinya apa? Pasti ada permainan kan, bayar sana, bayar sini. Jadi masih banyak yang import baju bekas dan diperjualbelikan di Indonesia. Ini baru thrifting, masih banyak lagi barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah. Menurut kamu sendiri gimana? Di Indonesia tuh susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja beda, kan pengangguran. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong, kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerapah, makanya harus tinggi. Emang di kita orang pendek gak perlu makan, gak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya, ngelihat seleksi kerja di Indonesia itu mulai dari batas usia maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Udah biaya kuliah mahal, lulusan tingkat sekolah numpuk, sulitnya cari kerja. Mau gimana lagi? Nggak malu tuh diketawain HRD Jerman. Share pendapat kalian soal ini, teman-teman. Nah, jadi buat Kokori, jangan sok-sokan suruh balik ya para konten kreator, para TikToker, ataupun para YouTuber suruh balik ke Indonesia, suruh bekerja di Indonesia. Emangnya Kokori sanggup? Yang di Indonesia aja masih kebingungan mencari pekerjaan, gitu. Susahnya cari pekerjaan di Indonesia, kayak gitu loh Kokori. Dan sekarang banyak yang di PHK, dibuang kerja, kayak itu di perusahaan ataupun di pabrik-pabrik ataupun di kilang-kilang. Malah Kokori yang udah kita menetap di sini bagi PMI di sini malah sudah balik. Ngapain kerja di sana kalau gajinya hampir sama? Kalian direndahkan. Yang direndahkan itu dengan siapa? Dengan negara siapa? Kayak gitu loh. Yang diucapkan oleh orang Malaysia, rakyat Malaysia itu bagi pati.
Kokori kalau tidak tahu pati, searching di Google karena Kokori kan adalah keluarga Google kayak gitu loh. Jadi kalau Kokori yang suruh balik kita orang, aduh di Indonesia susahnya kayak gitu mencari pekerjaan. Ada pekerjaan, ada, pasti ada. Tapi tidak sesuai dengan gaji kita. Pengeluaran kita di Indonesia seumpamanya satu hari 100 dan gaji kita cuma 40 ataupun 50 kayak gitu. Ataupun gaji kita 120 dan pengeluarannya melebihi dari itu kayak itu. Jadi tidak cukup Kokori kayak gitu loh. Kita tuh harus memikir ke depannya kayak gitu. Jadi makanya buat Kokori ya, jangan sampai membuat pergaduhan antara negara Indonesia dan Malaysia, dan jangan memohon kepada rakyat Malaysia untuk suruh memulangkan rakyat Indonesia yang berada di Malaysia yang udah tentram dan sejahtera hidupnya mencari uang di Malaysia kayak gitu. Jangan disuruh pulang kayak gitu loh. Aduh, ini Kokori ini siapa gitu kok suruh pulang para PMI pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Sampai dubesnya Malaysia apa gimana kayak gitu loh. Kok sok-sokan memulangkan gitu loh. Ini pelik juga ya MRI ya. Di Indonesia sudah mencari pekerjaan, suruh buka bisnis, suruh lain macam. Kokori. Tapi belakang tambah membuat gelak jelas Kokori ini. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Ikinya bisa menerima komentaran ataupun kritikan kalian di kolom komentar. Bila terluput ataupun tersalah cakap ataupun tersalah reactionan, silahkan komen dekat bawah karena ini adalah requestan daripada followers ataupun kiriman daripada followers ikinya yang berada di TikTok ya geng ya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.